Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini fisikanya adalah kita tentang pembahasan contoh soal untuk hukum Newton tentang gerak. Oke. Jadi yang pertama di sini ada soalnya adalah Imra memiliki massa 30 kg sedang menaiki sebuah elevator yang bergerak ke atas. Oke. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ibaratnya ini adalah elevator, maka di sini ada Imra. Dia memiliki massa 30 kg, sedang menaiki elevator yang bergerak ke atas, berarti bergeraknya adalah ke atas dengan percepatan A adalah 1 meter per sekon kuadrat. Yang pertama, tentukan berat Imra ketika menimbang dalam elevator tersebut. Ketika elevator ini bergerak, maka berapa beratnya? Ingat ya, antara massa dengan berat itu adalah berbeda. Massa itu adalah W, sedangkan berat itu adalah M. Nah, setiap benda bermassa maka dia pasti punya gaya berat, punya W. Kemudian Imra ini dia kan nempel bidang. Maka ketika nempel bidang berarti ada yang namanya gaya normal N. Nah, sekarang kita lihat mau menggunakan apa? Ketika bergerak berarti kan kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A, iya kan? Cuman F-nya F apa? Sigma F di sini adalah gaya di bidang gerak. Sekarang kamu lihat ketika elevator berarti kan dia bergeraknya adalah naik turun. Ketika naik turun berarti sigma F yang kita pakai adalah sigma F di sumbu Y. Seperti itu ya. Jadi kalau dia bergerak di X ya berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Ketika dia bergerak naik turun berarti kita menggunakan sigma Fy. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan plus dan minus? Nilai yang plus itu adalah gaya yang searah dengan geraknya. Jadi ketika elevator ini naik, otomatis yang positif adalah yang gaya yang ke atas. Berarti di sumbu Y ada gaya apa? Di sini ada gaya normal dan ada gaya berat. N ke atas, W ke bawah. Elevator bergerak naik ke atas, maka yang positif adalah di sini nilai N. Berarti di sini kita tulisnya adalah N min W sama dengan M kali A. Maka N min W itu apa? M kali G. Ingat masanya 30 kg. Berarti W-nya di sini berapa? 30. Gravitasi kalau tidak diketahui berarti nilainya adalah 10. Berarti berapa? 300. Maka di sini N min 300 sama dengan masanya 30. Percepatannya adalah 1. Maka di sini N-nya N sama dengan min dipindah jadi plus berarti 330 Newton. Ini adalah berat ketika Imra bergerak naik. Kemudian yang B, dengan percepatan yang sama tentukan berat Imra jika menimbang dalam keadaan elevator yang bergerak turun. Berarti yang kedua, posisi elevator ini dia bergerak turun dengan percepatan yang sama. Ya, bergerak turun, maka sama keadaannya. Setiap benda bermassa pasti punya gaya berat. Imra nempel bidang, maka punya gaya normal. Bergerak turun, maka ketika bergerak turun sigma F sama dengan M kali A. F apa berarti? Sigma F nya adalah sigma F di sumbu Y. Ya, yang positif yang mana? Yang searah gerak. Ketika bergerak ke bawah, maka yang positif adalah yang ke bawah. Gaya yang ke bawah itu apa? Gaya W. Maka di sini W min N sama dengan M kali A. Maka di sini W-nya adalah 300 min N sama dengan 30 kali A-nya adalah 1. Gini ya. Berarti dipindah di sini min dipindah jadi plus 30 berarti dipindah jadi min 30 berarti 300 min 30. Maka didapatkan
beratnya ketika elevator bergerak turun adalah 270 Newton, seperti itu. Jadi bedakan ya. Jadi ketika dia bergerak di sumbu X dan di sumbu X berarti ya sigma Fx M kali A. Ketika dia bergerak naik turun berarti sigma Fy. Nilai gaya yang positif adalah gaya yang searah dengan gerak, seperti itu. Oke, kalau tadi adalah contoh soal untuk gaya-gaya yang bergerak di sumbu Y, maka sekarang kita coba untuk benda yang bergerak di bidang datar. Kalau ada mu koefisiennya berarti dia bergerak di bidang kasar. Ingat ya. Nah, di sini ada benda bermassa 3 kilo ditarik dengan gaya F15 Newton. Kalau koefisien statis mu S itu statisnya 0,8 dan mu K koefisien kinetisnya adalah 0,2, maka yang pertama, apakah benda tersebut akan bergerak? Nah, di sini kapan menggunakan koefisien statis, kapan menggunakan koefisien kinetis. Jadi, kita kan nggak tahu apakah ketika dia ditarik dengan F ini bendanya itu akan bergerak atau tetap diam, kan seperti itu. Maka untuk mencari keadaan benda, maka kita gunakan adalah gaya gesek statis. Jadi ingat, gaya gesek statis hanya digunakan untuk mencari keadaan benda. Bagaimana mencarinya? Berarti gaya gesek statis mu S dikalikan gaya normal. Nah, ketika ada benda seperti ini, berarti kita harus tahu ya gaya-gayanya. Ingat ya, benda bermassa berarti dia punya gaya berat. Benda nempel bidang berarti dia punya gaya normal, tegak lurus dengan bidangnya. Ini ada F kan gitu. Nah, tinggal kamu lihat kita pakai yang mana, N itu yang mana, tinggal kamu lihat. Bergeraknya kan dia akan di sumbu X, maka yang di sumbu Y sama dengan 0, seperti itu ya. Jadi kalau dia bergerak di sumbu X berarti Y-nya yang 0, kalau dia bergerak di sumbu Y berarti sumbu X-nya yang 0, gitu ya. Sigma Fy sama dengan 0, maka tinggal kamu lihat. Berarti kan N min W, N sama W kan berlawanan ya, berarti kan N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W. Loh, terus kalau tadi kok N sama W nya itu plus minusnya diatur. Nah, kenapa diatur? Karena tadi dia bergerak di sumbu Y, maka ketika bergerak ke atas, gaya yang ke atas positif. Kalau bergerak ke bawah berarti gaya yang ke bawah positif. Sedangkan yang ini dia bergerak di sumbu X, maka sumbu Y-nya adalah 0. Berarti untuk menentukan plus minus ya tinggal pakai Kartesian biasa. Sumbu Y kalau yang ke atas kan positif, kalau ke bawah negatif, kan seperti itu. Gitu. Jadi kalau dia tidak bergerak berarti pakai sumbu biasa, ke kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif, gitu ya. Maka gaya normalnya di sini sama seperti gaya berat. Berarti N sama dengan W itu apa rumusnya? M kali G. Ingat ya, W itu M kali G. Maka massa bendanya adalah 3 kilo, berarti 3 kali 10. Nilainya adalah 30. Gitu ya. Jadi gaya normalnya adalah 30. Kalau sudah tahu gaya normal, maka kita masukkan ke sini. Koefisien statis di sini bernilai 0,8, kita kalikan dengan 30, maka nilainya adalah berapa ini? 24 Newton. Nah, untuk mengetahui keadaan benda itu apakah dia bergerak atau tidak, maka caranya adalah jika gaya dorongnya lebih besar, di sini ya konsepnya. Jika F itu lebih besar daripada gaya geseknya, maka benda itu akan bergerak. Kalau
F sama dengan gaya gesek statis, maka benda itu tepat akan bergerak. Tepat itu apa? Jadi hanya kayak kaget gitu. Jadi dia belum bergerak, cuman kaget gitu saja. Hanya akan bergerak maju, hanya seperti itu, tapi tidak bergerak. Kalau F-nya kurang dari gaya geseknya, maka benda itu akan tetap diam. Gaya gesek itu apa? Jadi gaya tarikannya antara benda dengan lantai. Jadi lantainya ini menahan, gaya tahannya. Jadi kalau dorongannya itu enggak terlalu besar, berarti benda ini akan tetap diam. Sekarang kamu lihat. Nah, gaya gesek di sini Fs-nya 24, gaya dorongnya adalah 15. Maka di sini gaya gesek statis itu lebih besar daripada gaya dorong. Karena gaya geseknya yang lebih besar daripada gaya dorongnya, maka benda itu akan tetap diam, tidak bergerak. Ketika ditanya berapa gaya geseknya, nah ingat ya, jadi untuk benda itu diam dan tepat akan bergerak, gaya geseknya gaya gesek itu gaya gesek untuk pergerakannya ya, F-nya itu adalah sama dengan nilai F. Jadi untuk benda diam dan benda tepat akan bergerak, gaya geseknya sama seperti gaya dorong. Artinya apa? Seimbang. Berarti tetap F-nya berapa di situ? 15 Newton gitu ya. Jadi statis itu bukan nilai gaya gesek asli. Statis itu, gaya gesek statis hanya untuk mencari keadaan benda. Ketika ditanya berapa gaya geseknya, jadi bukan gaya ini. Berapa gaya geseknya? Bukan 24 Newton ini. Bukan, tapi apa? Karena gaya geseknya itu lebih besar daripada gaya dorong, berarti benda itu diam. Maka kalau benda itu diam atau benda itu tepat akan bergerak, gaya geseknya sama dengan gaya tarikannya. Sebesar, kalau ditarik 15, ya berarti di sini gaya geseknya juga 15. Artinya apa? Artinya benda itu tetap setimbang. Dia tetap diam, belum bergerak. Seperti itu ya untuk gaya gesek. Diingat, statis digunakan untuk mencari keadaan benda, apakah bergerak atau tidak. Sekarang yang kedua, yang B. Jika gaya tarik F itu diubah nilainya jadi 30 Newton, maka tentukan percepatan benda. Jadi tadi di sini F-nya kita ubah jadi 30 Newton. Nah, kamu lihat gaya gesek statisnya tadi berapa? 24. Fs-nya berarti di sini Fs-nya itu 24 Newton. Gaya dorongnya itu 30 Newton. Maka dari sini kita ambil kesimpulan bahwa gaya dorongnya lebih besar daripada gaya gesek statis. Karena gaya dorongnya lebih besar, maka benda itu akan bergerak. Maka ketika benda itu bergerak, bukan gaya gesek statis yang kita pakai, tapi yang kita pakai adalah gaya gesek kinetiknya. Seperti apa maksudnya? Nah gini, gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu kan arahnya selalu berlawanan dengan gerak. Jadi kalau dia ditarik ke kanan dengan gaya F30 Newton, maka gaya geseknya arah kemana? Gaya geseknya akan arah ke kiri. Gesek apa berarti ini? Gaya gesek kinetis. Statis itu kan diam. Kinetik artinya bergerak. Jadi gaya gesek ketika benda itu bergerak. Nah, dilihat bergeraknya dia di sumbu X kan, kiri kanan. Maka bisa kita tuliskan di sini sigma Fx karena bergerak berarti kita menggunakan M kali A. Maka di sini kamu lihat gaya di sumbu X ya. Gaya di sumbu X ini kan kalau kita jabarkan lagi di sini ada W, di sini ada N, iya kan? Cuman W sama N-nya tidak kita pakai. Kenapa? Karena dia berada di sumbu Y, jadi nggak ngefek.
Di sini sigma fx sama dengan M kali A. Fx itu apa? Gaya di sumbu X. Ada F ke kanan 30, ada gaya gesek ke kiri sebesar Fk. Maka kita menuliskannya di sini berarti F min gaya gesek kinetis. Sekali lagi, gaya gesek kinetis sama dengan M kali A. Nah, gaya gesek kinetis berarti berapa nilainya, Ustazah? Berarti cari dulu gaya gesek sama rumusnya, koefisien kinetik dikalikan gaya normal. Tadi gaya normalnya sama dengan gaya berat. Sebesar berapa? Sebesar 30 sini ya. Maka di sini koefisien kinetisnya berapa? Dilihat di soal. Mu-nya 0,2. Gaya normalnya di sini tadi kita dapatkan 30. Maka gaya gesek kinetisnya adalah 6 Newton. Jadi kinetis yang kita pakai ketika benda itu sudah bergerak. Berarti di sini F-nya tinggal kita tulis. F di sini 30, berarti 30 min. Jadi gaya gesek tuh nilainya selalu negatif ya, karena selalu berlawanan gerak. Ingat, sigma F yang dipakai untuk di sini adalah sigma F gerak. Nilai yang positif adalah yang searah dengan geraknya. Kalau ditarik ke kanan berarti yang positif adalah yang kanan karena akan bergerak ke arah kanan. Gitu ya. Jadi 30 min gaya geseknya adalah 6 sama dengan masanya tadi adalah 3 kilo. Dicari adalah percepatan. Maka 30 kurangi 6 berarti 24 sama dengan 3A. Berarti A-nya kita dapatkan 24 per 3. Berapa percepatannya? Didapatkan 8 meter per sekon kuadrat. Jadi gitu ya anak-anak, perbedaan antara kapan kita menggunakan gaya gesek statis, kapan kita menggunakan gaya gesek kinetis gitu. Jadi kalau statis hanya untuk mencari keadaan benda. Kalau dia didorong dengan gaya segini tuh kira-kira benda itu bergerak nggak ya? Kalau didorong dengan segini tuh tetap diam atau sudah bergerak? Nah, seperti itu. Kalau sudah bergerak berarti yang dipakai bukan bukan statis, tapi yang dipakai adalah yang kinetis. Yang ini yang dipakai. Oke, seperti itu untuk contoh soal yang kedua. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Jika ada benda A bermasa 1 kilo, benda B bermasa 4 kilo, dan kedua benda dihubungkan dengan katrol licin dan dianggap tidak bermasa, hitunglah percepatan benda A dan B. Ingat ya, ketika katrolnya itu dianggap tidak bermasa, maka nilai tegang tali di A dan B itu akan sama. Berarti ketika di sini masanya 1 kilo, di sini masanya 4 kilo, benda bermasa pasti punya gaya berat kan gitu. Sekarang Ustazah gambarkan lagi ya. Benda A, di sini benda B. Maka setiap benda bermasa pasti punya gaya berat. Berarti di sini ada WA, di sini ada WB. Tegang tali itu kemana? Tegang tali itu selalu menuju tegang ya. Jadi kalau bendanya ini talinya di sini berarti gaya tegangnya ke atas. Ya, ini juga ke atas gini ya. Nah, kalau di sini 4 kilo yang B, yang A itu 1 kilo, berarti kan arah geraknya adalah yang B ke bawah, yang A akan ke atas kan gitu. Maka untuk mencari berapa nilai percepatannya, berarti tinggal kamu lihat sigma F sama dengan M kali A. Tinggal kamu lihat di sini A dan B sama-sama bergerak di sumbu Y, berarti sigma FY sama dengan M kali A. Nah, tadi saya bilang kan kalau gaya yang positif itu adalah yang searah dengan gerak. Maka kamu lihat untuk benda A. Benda A bergerak ke atas. Di sumbu Y ada T dan W. T arah ke atas, WA arah ke bawah. Maka kalau seperti ini yang positif adalah nilai T-nya, berarti T min W A. Seperti itu nulisnya ya. Kemudian yang sebelah sini dia bergerak ke bawah, ada WB dan ada T.
WB ke bawah, T-nya arah ke atas, bergeraknya ke bawah, maka yang positif yang searah. Mana yang searah? Yang WB, berarti di sini plus WB min T sama dengan masanya, karena ada dua benda berarti di sini masanya MA plus MB kali A, gini ya. Nah, T-nya bisa kita coret. Artinya apa? Kalau kita lihat seluruh sistem, maka nilai tegang tali bisa diabaikan. Maka kalau seperti ini berarti berat yang lebih besar, berarti kan di sini WB kita kurangi dengan berat yang lebih kecil per ya di sini perkalian dipindah jadi pembagian. Berarti di sini ada dua benda, berarti MA plus MB. Kalau misalkan di sini nanti ada tiga benda ya berarti MA, MB, MC gitu ya. Nah, WB benda B masanya 4 kilo, berarti beratnya adalah 4 kali 10, berarti 40. Kalau tidak diketahui berarti gravitasi 10 ya. Min WA nya berarti kan masanya 1, gravitasinya 10, berarti di sini 10 per MA nya 4. Oh salah, MA nya adalah 1 plus MB nya adalah 4 sama dengan A. Berarti 40 kurangi 10, 30 per 5. Berarti percepatannya didapatkan 6 meter per sekon kuadrat gitu ya. Lebih mudah kan ya. Nah, itu kalau mencari yang nilai percepatan. Jadi kalau kamu cari percepatan, kamu lihat keseluruhan sistem. Nilai tegang tali bisa diabaikan. Tapi berapa nilai tegang tali bendanya? Kan gitu. Nilai tegang tali kalau kamu lihat seluruh sistem kan tadi plus T ini min T, berarti kan hilang. Maka khusus untuk mencari tegang tali, kamu hanya melihat satu sistem benda saja. Kamu bisa melihat di sistem benda A saja atau sistem benda B. Misalkan kamu lihat di sistem benda A. Sistem benda A berarti kalau Ustazah gambarkan kan seperti ini. Ini T, ini WA, arah geraknya arah ke atas gini ya. Berarti untuk benda A, sigma F tetap di sumbu Y karena bergeraknya di sumbu Y sama dengan M kali A. M-nya siapa? Karena tadi hanya melihat satu sistem benda A saja, berarti M-nya ya hanya MA. Kalau tadi melihat keseluruhan sistem, ada dua benda, berarti ada MA, ada MB di jumlah. Itu untuk mencari T ya. Kita lihat satu sistem benda. Maka sama. Bergerak ke atas, berarti yang positif adalah yang searah. Berarti apa itu? Yang T, berarti di sini T min WA sama dengan MA dikalikan A. Maka masukkan T min WA berarti M kali G. Ya, masanya 1, G-nya 10. Berarti 1 kali 10 tetap 10. Massa A-nya 1 kali maka di sini T sama dengan A-nya tadi berapa dimasukkan ya? A-nya tadi kita dapatkan adalah 6, berarti masukkan di sini 1 kali 6 gitu ya. Berarti di sini 6 min 10 dipindah jadi plus 10, maka tegang talinya adalah 16 Newton. Apakah sama kalau kita lihat di sistem benda B? Kita buktikan. Ketika kita melihat di sistem benda B, berarti kan gambarnya akan seperti ini. Ini WB, ini nilai, ini T, arah bergeraknya adalah ke bawah, maka sama sigma FY sama dengan M-nya, karena lihat di B berarti M-nya B dikalikan A. Yang positif adalah yang searah dengan bergerak ke bawah, berarti yang positif adalah yang WB min T sama dengan MB dikalikan A. WB-nya masanya 4 kilo, berarti W-nya adalah 40 min T sama dengan 4, A-nya tadi adalah 6. Maka 40 min dipindah jadi plus, ya kan? T plus 6 kali 4 adalah 24. Maka T sama dengan 40 min 24. Berapa itu nilainya? 16
Newton. Sama. Jadi ketika mencari T, kamu hanya lihat satu sistem benda saja. Lihat di A saja atau lihat di B saja. Hasilnya akan sama. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk contoh soal yang keempat. Kalau tadi katrolnya adalah sama-sama bergerak di sumbu Y, sekarang yang ini ada benda A dan B, yang satu bergerak di sumbu X, yang satu bergerak di sumbu Y, ya kan? Maka sama. Di sini tinggal kamu lihat, jika massa benda A dan B adalah 4 kilo dan 8 kilo, dan koefisien gesekan kinetis, ingat, karena ada koefisien gesekan kinetis berarti benda ini berada di bidang kasar. Koefisiennya diketahui, koefisien baru koefisien ya. Koefisien kinetiknya adalah 0,4. Maka berapakah percepatan benda dan tegang talinya? Oke ya. Sekarang kita cari percepatannya dulu. Percepatan itu apa? Sama kan? Sigma F sama dengan M dikalikan A. Ya, ketika mencari percepatan berarti kan kamu lihat seluruh sistem, ya kan? Atau ketika kamu bingung, ya udah kamu gini kan, berarti di sini ada T, di sini ada gaya gesek, ya kan? Di sini juga ada T. Itu ya. Jadi kita ambil yang sebelah sini, ibaratkan yang sini aja ya, yang sini nggak usah bingung. Ibaratkan seperti itu. Nah, tinggal kamu lihat, benda bermassa berarti punya gaya berat WA. Benda B bermassa berarti punya gaya berat WB. Benda A nempel bidang berarti ada gaya normal. Benda B nempel bidang tidak menempel, maka tidak ada gaya normalnya. Oke. Sampai di sini. Sekarang kita lihat, sigma F sama dengan M kali A. Untuk benda A bergerak di sumbu X, maka gaya yang kita pakai hanya di sumbu X saja. Apa itu? Hanya T dan FK. Kenapa? Karena N dan W ada di sumbu Y, maka yang sini nggak ngefek. Ingat ya, gaya yang dipakai hanya di bidang geraknya. Bergerak sumbu X berarti hanya T dan FK. Ya, gaya gesek selalu berlawanan, berarti yang positif geraknya adalah yang T. Maka di sini kita bisa tulis T min FK untuk benda A. Sekarang untuk yang benda B bergerak di sumbu Y. Ya kan, kalau sini lebih berat kan berarti yang sini turun ya. Di sumbu Y ada gaya WB, ada gaya T. Ya kan? WB ke bawah, T ke atas. Geraknya kemana? Bergerak ke bawah. Maka yang positif adalah yang WB. Maka bisa kita tulis plus WB min T. Sama dengan masanya, karena ada dua benda yang kita pakai sistemnya, berarti MA plus MB. Gitu ya, kalikan A. Seperti itu. Jadi yang benda A, W-nya tidak kita pakai. Kenapa? Karena bergeraknya di sumbu X, bukan di sumbu Y. Kalau yang B, kenapa kita pakai WB-nya? Karena dia bergerak di sumbu Y. Seperti itu. T-nya sama, berarti bisa kita coret. Makanya kenapa tadi Ustazah bilang ketika mencari percepatan, berarti kan kamu melihat seluruh sistem. Kalau kamu melihat seluruh sistem, berarti nilai tegang tali bisa diabaikan. Seperti itu. Berarti di sini tinggal WB, mempercantik saja ya, WB min FK per M-nya berarti MA plus MB ketika mencari nilai A gitu. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah berapa nilai FK-nya. Berarti kita cari dulu sebelum masuk ke sini ya. Kita cari nilai FK berarti mu K dikali gaya normal. Gaya normalnya siapa yang kita pakai? Yang punya gaya normal hanyalah benda A. Dilihat di sumbu Y-nya hanya ada NA dan W. Tidak ada gaya lain, berarti nilai N-nya sama dengan nilai W gitu ya, sama seperti yang tadi soal yang awal ya. Jadi kalau tidak ada gaya lain, berarti gaya normalnya sama dengan gaya W. Oke. Berarti di sini mu K koefisien kinetiknya adalah 0,4. Berarti masukkan 0,4
N-nya berarti sama dengan W. Apa itu W? M kali G. M-nya siapa? Berarti MA dikali G ya. Atau saya tulis di sini N sama dengan W. Ini ya. Berarti di sini 0,4, massa A-nya adalah 4 kilo, berarti masukkan 4, gravitasinya 10. Berarti gaya gesek kinetiknya di sini didapatkan adalah 10 kali 0,4 berarti kan 4 kali 4 berarti 16 Newton. Maka masukkan di sini. Nah, di sini kita tulis lagi A sama dengan ya WB. WB itu kan berarti M kali G. M-nya B 8, G-nya 10. Berarti WB-nya adalah 80. Min gaya gesek kinetisnya tadi kita dapatkan 16 per massa A 4 kilo, massa B 8 kilo. Maka didapatkan A sama dengan di sini berarti 80 kurangi 16, 64 per 12 seperti itu. Tadi A-nya kita dapatkan 64 per 12, kita perkecil jadi 16 per 3 meter per sekon kuadrat. Itu kalau mencari nilai percepatan. Sekarang ketika ditanya berapa nilai tegang talinya, ya sudah, tadi kan Ustazah bilang bisa mencari dari benda A atau bisa mencari dari benda B. Terserah. Misalkan Ustazah ambilnya cari di benda A, ya sudah. Berarti kan tinggal kita gambarkan sistemnya benda A seperti ini. Ada T, di sini ada gaya gesek. Ya kan? Berarti sigma F-nya siapa? Sigma F X sama dengan ini benda A ya. M-nya A dikalikan percepatan. Berarti di sini tadi bergeraknya ke arah kanan. Berarti yang positif adalah yang T. Berarti di sini T min FK sama dengan MA dikalikan A. Masukkan. Gaya gesek kinetisnya tadi ketemu berapa? 16. Sama dengan masanya A adalah 4 kali 16 per 3. Berarti di sini T sama dengan 4 kali 16 berarti 64 per 3 min 16. Kita pindah jadi plus 16 gini ya. 64 bagi 3 berarti 21,3an plus 16. Maka di sini T-nya kita dapatkan adalah 37,3 Newton. Kalau mau dicoba dengan menggunakan benda yang B, sistem B juga dipersilahkan. Hasilnya akan sama seperti itu. Oke, sekarang untuk contoh soal yang terakhir adalah di bidang miring. Nah, bala bermassa 5 kilo diletakkan di atas bidang miring dengan koefisien gesekannya adalah 0,1. Jadi kalau dia hanya diketahui koefisien gesek, berarti kita anggap ini sudah bergerak ya, koefisien gesek kinetisnya. Nah, tentukan gaya normal dan percepatan benda. Maka ketika kita menguraikan gaya di bidang miring, ingat ya, ini misalkan sudut alfa, berarti kan di sini ada W ya. Di bidang geraknya kita di sini ada W sin. Ketika kita uraikan, di sini ada W cos. Jadi di bidang gerak itu pasti ada W sin untuk bidang miring. Berarti sebelahnya untuk sumbu Y-nya ada W cos. Benda ini nempel bidang, maka dia punya gaya normal. Arahnya kemana? Tegak lurus dengan bidangnya. Maka di sini adalah gaya normal. Maka ketika bidangnya itu miring, berarti sumbu X dan Y-nya juga kita ibaratkan miring. Berarti di sini sumbu X, ini sebelah sini sumbu Y, seperti itu. Maka ketika ditanya berapa gaya normalnya, ya tinggal kamu lihat. Gaya normal ada di sumbu Y, berarti di sini sigma FY sama dengan 0. Kenapa? Karena bergeraknya ada di sumbu
X, berarti sumbu Y-nya adalah 0. Maka di sumbu Y di sini ada N ke atas. Nah, yang sejajar di sini apa? Bukan W-nya tapi yang W cos gitu ya. Jadi ini tuh sudah kita uraikan secara vektornya. Maka di sini ada N ke atas, W cos ke bawah, berarti N min W cos alfa sama dengan 0. Maka gaya normalnya adalah min dipindah jadi plus, jadinya W cos alfa. Ketika di sini alfanya adalah sudutnya itu 53, berarti kan di sini N sama dengan W cos dari 53. Berapa cos dari 53? 53 itu adalah 0,6. Berarti kalau di sini masanya 5 kilo, W itu apa? M kali G ya. Cos 53 nilainya 0,6. Begini. Oke, udah ya, kelihatan ya. Nah, maka tinggal kamu masukkan masanya. Tadi bendanya bermasa 5 kilo, berarti 5 kali 10 kali 0,6. 0, kali 10 berarti hilang ya. 5 kali 6 berarti 30. Nah, seperti ini. Lebih jelasnya. Oke. M-nya 5, G-nya 10, cos 53 0,6. Kita kalikan, gaya normalnya didapatkan 30 Newton. Oke, tadi sudah kita dapatkan gaya normalnya 30 Newton. Sekarang, berapakah percepatan? Kalau percepatan berarti kan dia bergerak. Ya, kalau bergerak berarti dia bergerak di sumbu apa? Bergeraknya di sumbu X. Maka di sini sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, karena di sini ada koefisien gesek, berarti kan dia ada gaya gesek. Maka ketika benda itu dari atas, berarti kan bergeraknya dia akan turun ke bawah. Maka kalau bergeraknya ke bawah, berarti gaya geseknya arah kemana? Berarti arah gaya geseknya adalah miring ke atas. Di sini gaya geseknya. Maka didapatkan seperti ini ya. Di sini ada W sin. Di sini ada gaya gesek untuk sumbu X. Gini ya. Nah, maka karena ketika benda itu bergerak turun, berarti yang positif adalah yang searah gerak. Mana yang searah gerak? Geraknya turun ke bawah, maka yang positif adalah yang W sin. Berarti di sini nulisnya Ustazah, W sin sudutnya adalah 53, berarti W sin 53 kita kurangi dengan gaya gesek sama dengan, karena bendanya hanya satu berarti M kali. Nah, maka kita tulis W masanya 5 kilo, berarti W nya adalah 50. Sin 53 berarti 0,8. Min gaya gesek kinetiknya. Nah, sekarang kita cari dulu ya. Mencari gaya gesek kinetik. Rumusnya apa tadi? Gaya gesek itu adalah mu dikali gaya normal. Koefisien kinetiknya di sini 0,1. Gaya normalnya berapa? Gaya normalnya tadi didapat 30. Maka gaya geseknya didapat 3 Newton. Masukkan ke sini. Gaya gesek berarti 3. Masanya 5 kali gini ya. Berarti 50 kali 0,8 berarti 40. Min 3 sama dengan 5A. 40 kurangi 3 berarti 37 sama dengan 5A. Maka A nya didapatkan 37 per 5 atau berapa? 7,2 ya meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan contoh soal untuk aplikasi hukum Newton tentang gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.